Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Duta Pambani, Prodi Teknik Sistem Energi TPB 7. Hari ini saya akan memaparkan mengenai program C++ dan logarithm untuk memenuhi tugas besar mata kuliah PKS. Yang pertama, saya ada materi tentang fisika, yaitu untuk menghitung nilai energi kinetik. Langsung saja pada program C++-nya. Sini ada include iStream, include math, dan using namespace std seperti biasa. Lalu di sini ada integer. Pertama ada cout program tentang energi kinetik. Lalu setelah itu saya masukkan integer array. Di sini ada array, saya masukkan ada 100 untuk masing-masing variabelnya. Ada energi kinetik 100, massa 100, juga kecepatan juga 100. Lalu nanti ada pilihan cout pilihan yang ingin dihitung. Lalu jika kita milih 1, nanti kita akan menghitung energi kinetik, milih 2 kita akan menghitung massa, dan jika milih 3 kita akan menghitung kecepatan. Lalu selanjutnya kita akan diberi perintah untuk masukkan pilihannya. Setelah itu juga nanti akan diberi perintah masukkan jumlah nilai berapa kali Anda ingin menghitung nilai tersebut. Setelah itu keluar juga rumus energi kinetiknya, cout-nya. Dan di sini saya masukkan if jika kita milih pilihan 1, nanti di sini ada perulangan for i sama dengan 1 dan i kurang dari. Setelah itu nanti ada cout-nya, masukkan nilai massa ke i dan masukkan nilai kecepatannya. Setelah itu ada perulangan lagi. Dan nanti di sini kita dapatkan nilai energi kinetiknya yang ke-1. Jika kita milih 1, nanti energi kinetik 1. Jika kita nanti yang di sininya memilih 2, nanti ada energi kinetik 2. Setelah itu sama, jika kita milih pilihan yang kedua, berarti kita untuk mencari massa. Berarti kalau mencari massa, ntar kita diminta untuk masukkan nilai kinetik dan masukkan nilai kecepatannya. Lalu nanti akan keluar nilai massanya. Massa ke berapa tergantung kita tadi memilihnya berapa kali ingin menghitungnya. Lalu yang ketiga sama, berarti kita ingin mencari kecepatan, berarti kita akan diminta dengan nilai massanya. Setelah itu diminta untuk nilai energi kinetiknya dan akan didapatkan nilai massanya. Program selesai. Kita coba langsung run aja. Ya, di sini kita misalnya ingin menghitung energi kinetik, kita masukkan 1. Lalu masukkan jumlah nilai berapa kali Anda ingin menghitung nilai energi kinetik. Misalnya kita ingin itu yang kinetiknya 2, kita masukkan 2. Nanti kita akan diminta nilai massa ke-1. Nilai 1 misalnya 5, kecepatan ke-1 60. Itu nilai massa kedua 4, masukkan nilai kecepatan kedua 70. Nah, nanti akan kita dapatkan nilai kinetik ke-1 dan nilai kinetik keduanya. Program selesai. Kita lanjut ke logaritmnya. Di sini ada integernya, integer n pilihan i. Setelah itu ada integer array-nya. Yang tadi saya masukkan 100. Lalu nanti ada output, kita pilih kita ingin menghitung nilai apa, entah itu energi kinetik maupun kecepatan. Setelah itu ada juga output, masukkan jumlah nilai yang akan dihitung tadi, berapa kali kita ingin menghitungnya. Jika kita masukkan pilihan 1, nanti dia akan mengarah untuk menghitung nilai energi kinetik tadi kan. Nah, nanti di sini seperti tadi, masukkan nilai massanya, masukkan nilai kecepatan, input. Setelah itu nanti dia akan keluarnya outputnya nilai energi kinetik. Kita akan dapatkan nilai energi kinetik. Program selesai. Sama seperti yang tadi, ini juga jika kita pilih pilihan 2, berarti kita ingin mencari nilai massanya. Kita masukkan i nya.
1 misalnya. Setelah itu nanti akan disuruh untuk masukkan nilai kinetik, masukkan nilai kecepatan. Nanti kita akan mendapatkan nilai masanya. Program selesai. Sama juga yang jika kita tidak milih pilihan 1 atau tidak milih pilihan 2, berarti kita akan otomatis pilih pilihan 3. Dan jika benar true, nanti di situ akan kita berarti mencari nilai kecepatan. Berarti kita akan disuruh untuk masukkan nilai massa dan masukkan nilai energi kinetik. Jadi input kita akan dapatkan nilai kecepatan. Nah, jika kita tidak memilih 1, 2, 3 tadi, misalnya kita menekan angka 4 misalnya, nanti dia akan begini, output tidak ada pilihan tersebut. Nanti program langsung selesai otomatis. Coba kita run. Misalnya kita ingin menghitung massanya. Nah, masukkan jumlah nilai yang akan dihitung. Misalnya kita ingin menghitungnya 3 kali. Jadi kita masukkan nilai kinetik pertama, nilai energi kinetik yang pertama misalnya 70. Terus kecepatan yang pertama 80. Kinetik yang kedua 50. Kecepatan yang kedua 60. Terus energi kinetik yang ketiga 30. Kecepatan yang kedua 40 misalnya. Nah, kira-kira berarti langsung kita dapatkan nilai masanya 0 semua. Program selesai. Baik, setelah itu kita masuk ke program yang kedua, mengenai program untuk menentukan jenis akar kuadrat. Di sini ada integer main. Di sini nanti ada diberi keluaran program untuk menentukan jenis akar kuadrat. Di sini ada integer A-nya 2 untuk menentukan nilai D-nya nanti, nilai determinan. Lalu di sini ada cout, masukkan nilai A dalam bentuk A2 X kuadrat tambah A1 X tambah A0. Nah, setelah itu di sini ada for integer I-nya ini bisa 0 dan I kurang dari 2. Lalu ada cout-nya nanti keluaran, masukkan nilai A. Dan di sini ada CI-nya, A-nya tergantung tadi yang kita masukkan. Lalu di sini ada keluarannya cout, persamaan akar kuadratnya adalah A2, A1 dan A0-nya. Tadi tergantung kita masukkan yang berapa. Lalu dengan rumus determinannya berikut, nanti kita akan dapatkan nilai determinannya sebagai berikut. Namun di sini saya masukkan nilai if jika determinannya lebih dari 0, nanti di sini akan keluar beritahu jenis-jenis akar persamaan kuadratnya adalah akar real karena dia lebih dari 0. Nah, if else jika D sama dengan 0, nanti di sini akan diberitahu bahwa jenis akar-akar persamaan kuadratnya adalah akar-akar bernilai sama. Lalu dan jika D kurang dari 0, di sini akan diberitahu jenis akar-akar persamaan kuadratnya adalah akar tidak real. Dan program selesai. Coba kita langsung mulai. Nah, sini masukkan nilai A0 yang pertama. A0-nya misalnya 8. Nilai A1, A1-nya misalnya 6 dan nilai A2-nya 1 misalnya. Nah, kita langsung mendapatkan persamaan akar kuadratnya adalah X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Dan lalu kita dapatkan nilai determinannya sama dengan 4. Terus diberitahu jenis akar-akar persamaan kuadratnya adalah akar real karena dia D-nya ini lebih dari 0. Selesai. Lalu kita lanjut pada flow logarithmnya. Sini ada integer array 3 yang tadi variabelnya ada 3, lalu integer I, D, dan output masukkan nilai A dalam bentuk AX kuadrat plus A1X plus A0 sama dengan 0. Lalu jika kita menginput I-nya, nanti kita akan diberi akan masuk ke dalam rumus ini. Lalu jika D lebih dari 0, dia akan true. Nanti akan mengeluarkan output jenis akar-akar persamaan kuadratnya adalah akar real. Lalu program selesai.
Nah, jika D bukan sama dengan 0, berarti dia akan false. Lalu jika D sama dengan jika D kurang dari 0, dia akan false. Nah, lalu di sini beri pilihan lagi, jika dia D sama dengan 0, dia akan true, dan masuk ke sini outputnya jadi akar persamaan koordinatnya adalah akar real bernilai sama. Lalu jika dia D-nya tidak sama dengan 0, di sini dia akan false. Jadi dia kurang dari 0. Jadi nanti jenis-jenis akar persamaan koordinatnya adalah akar tidak real. Lalu program selesai. Coba kita langsung masukkan nilai A, misalnya kita A-nya A0 dulu, yang pertama 8, yang kedua 5, yang ketiga A2 nya 2. Nah, kita akan dapatkan jenis-jenis akar persamaan koordinatnya adalah akar tidak real. Jadi dia nilai determinannya kurang dari 0. Program selesai. Demikian program yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.